pernak-pernik, juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Tio Tomo dan kali ini ada yang namanya podcast Alun-Alun. Kalau kalian sudah menonton atau mendengarkan episode sebelumnya, pasti kalian sudah paham kita tuh tentang apa sih podcast Alun-Alun. Tapi buat kalian yang baru datang ataupun baru nonton dan juga mendengarkan, nah podcast Alun-Alun ini adalah podcast yang membahas seputar potensi-potensi komunitas dan kreativitas yang ada di daerah-daerah Indonesia. Seperti tagline kita yaitu aneka literasi untuk Nusantara. Jadi di podcast ini kita kayak ngobrol ya, jadi sebuah tempat atau wadah kita ngobrol-ngobrol sama orang yang memiliki aktivitas dan juga kegiatan yang positif banget. Nah dan kali ini di Sulawesi Selatan, di Makassar lebih tepatnya, saya Tio akan ngobrol langsung bersama Mas Mangga Zali nih. Mas Mangga. Mangga, ya? Oke. Nah, Mangga ini adalah seorang pendongeng sekaligus penyuluh anti korupsi atau Paksi atas asal Makassar, Sulawesi Selatan. Dan melalui mendongengnya, Mangga ini aktif memberikan kelas-kelas literasi di Makassar bersama komunitasnya yang bernama Tagar Obat Manjur atau hashtag Obat Manjur. Orang hebat main jujur. Nah, Mangga, apa namanya? Orang hebat main jujur. Kenapa namanya itu tuh? Ya, memang pertama kita waktu itu kan kita ada hari anak ya. Kemudian waktu itu memang ada teman-teman dari KPK yang datang kemudian minta kita untuk ngadain kegiatan gitu seperti itu, kegiatan menyebarkan nilai integritas gitu ya. Dan memang waktu itu saya dan teman-teman karena bisanya mendongeng, kemudian juga bisa mainin board game dari KPK itu, akhirnya kita lebih menyasar ke anak-anak, ke taman baca, ke masyarakat seperti itu. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Sebenarnya Obat Manjur itu komunitas ya, nama komunitasnya, bukan penjual obat gitu ya. Biasanya di Facebook itu banyak DM masuk minta obat macam-macam gitu. Contohnya apa tuh Mas? Obat paling aneh ya? Gak tahu. Pokoknya ketika pas saya googling itu gila, ini obatnya berbahaya banget. Karena emang SEO-nya kalau misalnya digital itu kan pasti SEO-nya nomor satu kan. Ketika betul. Orang search yang namanya obat pasti langsung keluar tuh. Betul. Obat kuat, obat sehat, obat tidur, obat flu, semuanya keluar semua. Nah, padahal gak kayak gitu kan. Iya betul sekali. Tadi Mangga tadi sempat ngobrol soal background-nya adalah dongeng. Iya. Sebelum kita ngebahas detail tentang si kegiatan Mangga yang si Obat Manjur ini, mungkin ada baiknya kita flashback dulu dah sama Mangga. Apa aja sih sebenarnya, gimana akhirnya Mangga bisa melakukan apa ya? Orang kan zaman sekarang untuk ngedongeng itu gak terlalu banyak ya. Iya sih. Ya kalau kalian mau punya podcast, mau bikin podcast dongeng tuh salah satu yang belum banyak yang punya loh. Jadi gitu ya? benar-benar cuma ada podcast Paman Geri doang. Oh iya, Paman Geri doang. betul. Itu ada di di network saya ya. Jadi butuh saingan. Jadi kalau kalian mau bikin podcast tuh salah satu yang masih terbuka lebar adalah dongeng. Good. Nah, good idea, Mas. Nah, Mangga ini apa aja sih aktivitasnya dari seorang pendongeng ini dan juga kenapa akhirnya Mangga memutuskan kayak oke, gue ngedongeng deh. Iya. Jadi dulu waktu pas masih sekolah ya, saya kan sekolahnya di Jogja ya. Kemudian di situ kan banyak pendongeng kan. Jadi memang ketika pas ketemu ada event terus ketemu pendongeng itu kayak takjub gitu. Iya. Waktu SMP tuh keren nih, bisa seperti ini, bisa menghibur anak-anak. Akhirnya kebawa begitu pas kuliah juga, ketika misalnya ada baksos gitu kan. Saya biasanya diminta untuk menangani anak-anaknya seperti itu sampai nanti begitu pas lulus, habis itu pulang ke Makassar, ada teman-teman yang pengen buat komunitas dongeng gitu. Akhirnya ya udah kita adain aja seperti itu. Jadi akhirnya kita bisa masuk di berbagai tempat ya. Misalnya sekarang kita di Dinas Perpustakaan Kota Makassar itu ada program namanya dongkel ya, dongeng keliling ya, seperti itu. Itu teman Dinas Perpustakaan
minta bantuan sama kita untuk mendongeng ke anak-anak SD dengan mobil-mobil perpustakaannya itu kan ada perpustakaan keliling ya. Mereka ke sekolah-sekolah bukan cuma sekedar baca aja, jadi aktivitas anak-anak itu bukan cuma baca tapi setelah mereka baca kita mendongengkan untuk mereka. Itu program dari Dinas Perpustakaan itu salah satu contohnya, Mas. Ya. Nah, kalau misalkan mendongeng emang kan membutuhkan tutur kata yang jelas, artikulasi yang jelas, intonasi yang jelas. Nah, ini bagaimana Mangga sendiri ketika pertama kali mulai memutuskan kayak, wah kayaknya gue bisa meniti karir nih di dunia dongeng nih. Itu akhirnya Mangga sendiri trainingnya seperti apa tuh? Mungkin kayak gimana sih caranya mengolah untuk bisa menjadi pendongeng gitu? Ya ternyata memang mendongeng itu sebenarnya nggak susah sih, Mas. Mendongeng itu kan cuma ya sama seperti ini kan kita berkomunikasi ya. Ini juga sebenarnya kita sedang mendongeng ini. Cuma ketika kita bicara soal dongeng, kita harus sepakat bahwasanya dongeng ketika kita pakai istilah narasi dongeng berarti ini adalah storytelling for kids gitu. Seperti itu. Jadi ya tinggal bagaimana kita harus paham bagaimana sih anak-anak itu bisa didekati gitu ya. Kadang-kadang kita orang dewasa ketika berbicara sama anak-anak atau berinteraksi dengan anak-anak itu kita menganggap anak-anak itu orang dewasa gitu. Jadi kita susah anak-anak juga nggak nyambung sama kita. Jadi kalau kita memang mau asik sama anak-anak ya kita harus cara komunikasi kita juga sama seperti anak-anak seperti itu. Oke. Paham. Tapi dongeng itu kan identik dengan anak ya. Tadi Mangga juga bilang anak. Nah ada gak sih dongeng yang di segmen lain? Karena ketika pas saya di radio dulu, saya sama penyiar saya pernah bikin dongeng dari cerita siapa waktu itu ya? Katak emas apalah Raja Katak atau apa gitu. Saya bikin dongeng tapi dibikin dewasa. Dan akhirnya pendengar banyak yang suka. Bisa banget. Ada gak sih misalnya Mangga sendiri pernah gak sih kayak storytelling itu tapi ke orang-orang yang mungkin seumuran Mangga ataupun yang katakanlah SMA atau kuliahan gitu? Iya, jadi nanti temanya akhirnya diubah ya. Biasanya kalau anak-anak itu senangnya yang fabel gitu. Yang cerita-cerita fiktif gitu ya. Nanti ketika misalnya agak gedean dikit atau bahkan orang dewasa, akhirnya itu bukan dongeng, itu akhirnya storytelling for adult kayak untuk orang dewasa ya. Adultnya berarti ini cerita general lah, cinta-cintaan bisa jadi ya. Temanya akhirnya bisa jadi non fiksi gitu. Jadi misalnya cerita tokoh, cerita sejarah, cerita nabi gitu ya. Atau kalau misalnya non Islam itu Alkitab gitu. Jadi gitu sih kita menyesuaikan siapa yang mendengarkan seperti. Karena pada dasarnya semua suka mendengarkan cerita, semua suka bercerita. Iya. Apalagi orang Indonesia tuh demen banget cerita. Kemarin saya lagi makan bubur nih di rumah saya nih ya. Oh gitu ya. Depan saya ada ibu-ibu nih dua. Yang satu penjual jamu, satu ibu lagi makan bubur. Buset, dia bercerita tentang tetangganya kena santet. Bener juga enggak, kita gak ada yang tahu kan. Kayak ini udah cantik kayak kena santet deh. Lalu dia bergosip tapi dicerita saya dengerin tuh kayak secara gak langsung kan orang ternyata memiliki skill untuk bercerita kan. Betul. Apalagi sesimpel mungkin kalau orang-orang kalian yang mendengarkan ini, kalian pasti pernah bercerita tentang kelakuan teman kalian yang lucu. Betul. Kalian mungkin nggak bisa ngelucu tapi kalian pasti punya cerita lucu tentang kelakuan teman-teman kalian bisa diceritakan. Iya kan? Nah Mas Mangga sendiri pernah gak sih kayak ngebikin, kalau dongeng rata-rata kan biasanya udah ada sumbernya lah ya. Apalagi kalau sekarang lagi tayang tuh film Little Mermaid. Itu kan dongeng yang kemarin lumayan heboh di awal karena karakternya terkenal. Maksudnya berubah dengan konsep-konsep yang mungkin sudah dasarnya orang pada tahu. Nah Mangga sendiri pernah gak sih ngebuat cerita sendiri ataupun mungkin memodifikasi lah, misalkan dari kayak saya tadi cerita si Raja Katak itulah Raja Katak dimodifikasi jadi seperti apa, pernah gak sih Mangga? Kalau untuk membuat cerita belum sih Mas, karena memang membuat cerita anak itu sangat susah ya, punya disiplin yang lain juga gitu. Tapi untuk mengubah cerita memang biasa kita lakukan karena kalau kita lihat cerita-cerita sejarah kita ya itu banyak banget. Itu penuh dengan kalau Mas Tio lihat itu penuh dengan kekejaman, pertumpahan darah, politik dan lain sebagainya kan. Nah itu bagaimana supaya cerita itu bisa lebih ramah anak, itu yang harus kita ubah gitu. Seperti itu. Jadi narasi-narasinya lebih halus, lebih lembut gitu ya, sehingga tidak fokus kepada pertumpahan darahnya tapi bagaimana heroiknya para tokoh-tokoh kita, misalnya Sultan Hasanuddin gitu ya. Oh iya betul. Misalnya itu kan sejarah Goa, sejarah Mataram itu kan betul-betul penuh dengan intrik politik ya. Nah itu kita agak susah menceritakannya kalau misalnya kita menceritakan apa adanya sesuai dengan yang ada sekarang gitu. Bagaimana kita tugas kita merubah itu, dan itu nggak masalah seperti itu. Jadi kita modifikasi, jadi lebih kepada bagaimana Sultan Hasanuddin itu sangat heroik sekali
bagaimana dia berdialektika dengan musuh-musuhnya, berkomunikasi dengan musuh-musuhnya, begitu sih sebenarnya Mas. Ya, kalau misalkan ngomongin tadi Mangga bilang storytelling, bercerita, terus apalagi sejarah-sejarah yang lumayan kalau di Indonesia emang kaya lah ya, negara yang kaya. Gak usah ngomongin sejarah, ngomongin mistis saya juga laku ya kan. Saya punya teman ya bentukannya sangat-sangat Islam sekali, tapi dia punya podcast horor. Oh gitu. Ya, Mr. Popo tuh di Warasi, bentukannya wah ini sangat-sangat hijrah sekali, tapi dia bikin podcast horor. Kalau ini sangat laku. Nah, dia mungkin bisa dikombinasikan kayak sejarah gitu nih. Goa-goa yang didatengin sama pahlawan-pahlawan ini serem gak sih? Kayak misalkan kayak wah ini perjuangan yang di Semarang tuh yang punya banyak pintu. Lawang Sewu. Ini kan perjuangan ini serem, itu aja jadi klinik yang sekarang. Bisa. Punya sejarah sendiri lagi ya. Terus kalau ngomongin mendongeng ya, kalau ngedongeng itu kan pasti kan ada beberapa alat yang mungkin Mangga bawa, nggak cuma ngomong doang. Maksudnya ada pasti datang doang dari depan mic, tapi biasanya preparationnya dari Mangga sendiri gimana sih ketika mau mendongeng ini? Oke, untuk alat bantu sendiri itu tergantung permintaan yang mau ngadain acara ya. Itu kalau misalnya kita entertain ya. Kalau misalnya memang tidak perlu alat bantu ya kita biasanya oral aja gitu seperti itu. Atau misalnya read aloud pakai buku gitu ya. Jadi memang semua tergantung permintaan dari yang yuk Kak Mangga mendongeng yuk gitu ke sini ke sekolah kami atau ke acara kami gitu. Saya biasanya nanya bilang gimana apa yang perlu kami siapkan atau ada tema-tema lain nggak? Ada tema yang harus saya siapin nggak atau cuma umum saja seperti itu. Berarti Mangga sendiri apal hampir berapa dongeng yang cerita dongeng yang Mangga apal nih? Enggak banyak sih, cuman ketika misalnya ada yang dongeng yang perlu disesuaikan dengan tema, akhirnya harus cari-cari lagi gitu seperti itu. Ada gak temanya yang menurut Mangga tuh kayak, mungkin pertama-tama ya, tema yang menurut Mangga kayak, ini apaan sih temanya aneh? Ada. Contohnya apa tuh? 2 bulan yang lalu itu diundang sama dinas, perlindungan anak itu yang apa sih, dinas perempuan dan anak ya. Itu minta didongengin terkait dengan pernikahan dini, itu gimana itu? Agnes mau dong kita. Pernikahan dini dan kekerasan seksual kalau nggak salah. Agak ini berat ya. Berat sekali, bukan agak itu ya. Ya tapi maksudnya mereka bener lah. Maksudnya membuat itu dengan sebuah dongeng akhirnya bisa dicerna sama anak-anak itu kan. Iya, dan bukan anak-anak ternyata yang nonton Mas. Begitu pas saya datang itu semuanya ternyata ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Jadi akhirnya kita alhamdulillahnya yang saya siapkan emang aman gitu akhirnya aman gitu. Jadi waktu itu saya siapkan semacam monolog akhirnya kan, jadi bukan dongeng. Jadi seperti jadi monolog. Saya bercerita saya seakan-akan adalah seorang anak yang yang mau dinikahkan gitu seperti itu. Jadi ya itu sih point of view-nya sebagai anaknya itu lah ya. Korbannya. Gitu. Jadi ya cukup sukses juga sih. Ya alhamdulillah. Ajaib ya. Tapi yang paling Mangga favorit pernah gak ada yang sampai sana kayak wah ini salah satu yang terbaik lah yang pernah Mangga perform gitu? Ya semuanya sih Mas rata-rata alhamdulillah lancar sih. Cuman memang yang awal-awal ya, yang awal-awal itu yang kekagok ya pertama kali kita mulai mendongeng waktu itu. Jadi ya semuanya enak, menyenangkan. Nah pertanyaan selanjutnya, kalau ngomongin dongeng banyak kan sebenarnya emang ceritanya tuh yang ajaib-ajaib ya. Misalkan kayak yang paling orang ingat adalah kura-kura sama si Kancil ya. Kancil ya. Yang balapan itu. Oh kelinci. Kelinci ya, yang ujung-ujungnya yang kura-kura yang menang. Kura-kura menang. Itu kan banyak pesan-pesan. Nah ya tadi Mas Mangga sendiri juga bilang yang sebelumnya yang kekerasan anak ini bla 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 dibikin juga. Tapi satu pesan yang sampai sekarang Mangga ingat dari sebuah dongeng tuh ada nggak, mungkin bisa di-share kali. Kayak ini dongeng favorit Mangga, pesannya tuh keren banget nih buat kita semua. Ya sebenarnya saya punya cerita dan ini sebenarnya dari Kak Ayo ya, kalau Kak Mas Tio kenal Kak Ayo itu dia kasih saya buku kebetulan memang buku dongengnya dia juga. Dan itu biasanya saya pakai dan sampai sekarang itu jadi cerita favorit saya gitu. Saya biasanya karena di situ memuat terkait pesan tentang kepedulian seperti itu. Itu sih yang kepedulian, semangat berbagi, dan biasanya itu yang sering saya bawakan di kesempatan-kesempatan. Togetherness ya, kebersamaan, berbagi kepada sesama, karena memang nilai-nilai itu yang mungkin sekarang agak kurang kali orang-orang ngelihat orang susah kayak bodo amat aja udah. Itu yang harus ngebantu, tapi ya bukan bantuin orang utang ya. Kalau misalnya yang utang itu lebih galak dibandingin pas kita tagih. Iya betul. Emang itu gak usah dibantu, anggap aja kayak apaan sih ngutang, bilang gak punya uang. Nah terakhir nih ngomongin dongeng, ada do's and don't-nya gak? Ya,
yang selama ini saya pegang adalah kita bercerita aja kepada anak-anak. Kita bangun pengalaman bersama, kita bangun bonding. Bahkan ketika misalnya kita bangun bonding dan pesannya nggak sampai nggak apa-apa. Yang terpenting adalah bagaimana kita happy bareng anak-anak. Kemudian sudahlah, dongeng itu adalah seni mengatakan pesan tanpa mengatakan pesan. Jadi kita seni mengatakan pesan tanpa mengatakan pesan. Iya. Gimana ya? Jadi kita kadang-kadang mendongeng, habis itu di terakhir bilang, jadi pesannya itu seperti ini loh adik-adik gitu. Itu jangan dilakukan ya. Oh, jadi emang udah pesannya udah pas sepanjang cerita tuh udah ada pesannya ya. Biarkan anak-anak itu mendengarkan dongeng sambil mereka berimajinasi ya. Dari berimajinasi itu mereka akan dapatkan insight-nya. Jadi theater of mind. Betul. Jadi ya karena begitulah anak-anak, kita bukan seperti orang dewasa yang oh gitu ya, harus disampaikan lagi pesannya seperti itu ya. Jadi nikmati aja dongengnya. Nanti kan berkali-kali kita ceritakan gak apa-apa. Sampai nanti akhirnya anak-anak itu memahami pesannya. Mantap banget. Jangan lupa kita bisa ada segmen 2 bersama Mangga. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Baik lagi bersama saya Tio Tomo di podcast Alun-Alun. Podcast yang membahas kearifan budaya lokal ya. Komunikasi, kita ngobrol interaksi. Bagaimana mereka membangun komunitas yang positif di daerah mereka masing-masing. Dan kali ini saya masih bersama Mangga Zali, seorang pendongeng dan juga yang memiliki gerakan komunitas obat manjur. Ini bukan obat segala, bukan obat sembarang obat, karena ini obat ini sangat manjur, menukik ke kolbu kalian, langsung berada di sana. Nah, sebelum kita mulai segmen 2 ini, Mangga, mungkin kawan-kawan yang nonton mendengarkan podcast Alun-Alun ingin sedikit sneak peek lah ngelihat bagaimana aksi Mangga ketika mendongeng. Gak usah lama-lama, 1 menit aja juga gak apa-apa. Oh gitu. Ya. Saya persilakan kepada Mangga. Ayo bareng Mas Tio ya. Oh, Oke, boleh. Nanti Mas Tio ikutin gerakan saya aja ya. Iya betul. Ada 5. Oke, kita mulai ya. Iya. Ada 5 sahabat. Ya, ikutin dong. Ada 5 sahabat. Kelingking. Jari manis. Jari tengah. Telunjuk. Jempol, betul ya. Mereka suka bermain bersama. Oke. Mereka suka naik-naik bersama. Waduh, iya benar. Mereka suka berputar-putar bersama. Oh iya benar, enak nih emang nih. Pagi gini nih. Akhirnya mereka pun biasanya kalau malam tidur bersama. Gitu ya. Ngorok saya emang. Terus mereka bangun, jari manis bangun, menangis. Kenapa nih? Gitu coba. Jari manis bangun. Oke, menangis juga. Jari tengah bangun menangis juga. Lah aku nangis semua. Telunjuk bangun. Nangis. Nangis semua. Jempol bangun gak menangis. Waduh, kenapa nih dia? Wah, kalian kok suka menangis sih? Kami lapar. Ya kalau lapar cari makan lah. Akhirnya seperti biasa mereka pun bermain. Main sama-sama ya. Kemudian manjat-manjat sama-sama. Iya betul. Keliling-keliling sama-sama. Malamnya mereka tidur bareng lagi. Besok paginya bangun lagi. Jari manis bangun. Nangis lagi. Jari tengah bangun. Nangis. Jari manis ya. Jari manis ya. Jari tengah bangun. Nangis. Jari tunjuk bangun. Nangis. Jempol bangun. Tidak menangis. Kalau gini aku akan tinggal pisah sama kalian deh. Nih, mereka akhirnya berpisah ya. Seperti itu, sudah berjauhan. Ya. Oh gitu. Makanya kenapa anak-anak yang bangun tidak nangis dikasih jempol. Gitu ya. Ya jempol mantap. Itu kan pesannya kan kuat ya. Betul. Oh iya. Kita gak perlu jarak emang ya. Aduh jauh nih. Lalu nangis semua. Keren banget. Mas Mangga, keren. Nah tadi di awal kita sempat ngobrol tentang si komunitas obat manjur ini. Mas Mangga sendiri udah sedikit menjelaskan lah. Belum terlalu dalam. Tapi kalau ngomongin si komunitas obat manjur ini, sekarang kan Mangga ini jadi penyuluh anti korupsi atau paksi KPK. Iya. Bisa ceritain gak sih kenapa bisa jadi sampai seperti inilah prosesnya seperti apa? Jadi memang karena dari 2017 itu kan kita sudah beraksi itu ya ke sekolah-sekolah, ke taman baca masyarakat gitu ya. Akhirnya di tahun 2018 itu ada program dari KPK namanya penyuluh anti korupsi gitu. Nah, kita kan udah punya portofolionya begitu. Jadi begitu pas saya dan teman-teman ke Jakarta kemudian mengajukan ikut sertifikasi dengan portofolio aksi-aksi kita itu, akhirnya kita diterima jadi penyuluh anti korupsi. Seperti itu. Akhirnya kan sejalan tuh. Kita diminta untuk melakukan kampanye sosial anti korupsi ke masyarakat. Kebetulan juga obat manjur juga memang kegiatannya di situ-situ gitu ya. Jadi memang selaras. Jadi akhirnya kita biasanya minta
support sama KPK. Biasanya kita dikirimin pin-pin gitu ya, stiker-stiker, kemudian apa ya? Board game itu ya. Ada board game sana? Iya, KPK itu punya board game anti korupsi. Nah, itulah yang kita mainkan, kita optimalkan. Board game-nya seperti apa tuh? Board game-nya ya sama seperti Monopoly gitu ya. Oke. Tapi bagus sih misalnya dan setiap board game itu punya pesan-pesan anti korupsi tersendiri. Jadi kita sesuaikan. Misalnya board game keranjang bolong itu kan biasanya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak TK, untuk anak-anak SD yang kecil. Itu untuk mengajarkan mereka terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan umurnya, usianya usia juga. dan pesan yang akan kita bawakan. Pakai board game ini terus juga berapa banyak board game yang ada sih dari KPK ini? Ada sekitar 7 sih Mas, sekitar 7 dan ini ada satu board game yang sedang dimodifikasi dan kita akan lakukan sosialisasikan gitu ya. Ini karena sekarang bertepatan dengan tahun politik, jadi nama board gamenya Politrik ya. Jadi, Politrik, tahun politik memang ada di mana-mana. Iya, di kiri kanan semua udah ada politik semua. Jadi rencananya kami dalam waktu dekat ini mau ngumpulin perwakilan beberapa komunitas literasi di Makassar. Untuk memberikan training of facilitator bagaimana bisa menggunakan board game ini untuk ke poksar mereka masing-masing. Oke. Board game ini bisa didapatkan langsung beli atau gimana Mas? Enggak, jadi board game KPK itu enggak diperjualbelikan. Jadi cuma memang untuk dipakai untuk sama teman-teman penyuluh anti korupsi. Dan kebetulan memang board game Politrik ini yang paling terbaru ini kita di-develop untuk online. Jadi kita bisa lebih fleksibel seperti itu. Oh, ada online-nya juga? Iya, seperti itu. Oh, kalau main board game memang kan mesti rame-rame enak ya kan? Betul. Main card game gitu, kayak Pokemon. Iya, kan? salah satu board game-nya itu ada kayak kuartet ya? Nah, itu kuartet. Jadi mengenalkan 9 nilai anti korupsi pakai kuartet seperti itu. Oke. Ya ini keren banget lah. Gue juga baru tahu ternyata KPK punya board game. Kenapa gak dijual pas gitu? Jadi orang kan masyarakat dikasih di sekolah-sekolah gitu dikasih buat main rame-rame. Nah, betul. Karena mangga ini dikasih menggunakan metode ini sudah lama ya. Terus juga ternyata gue juga baru tahu nih mangga ini mendapatkan anugerah penghargaan Paksi Terkreatif oleh KPK pada Hari Anti Korupsi Sedunia. Hakordia 2022 di Jakarta. Kok bisa sih Mas? Tahun lalu ya. Mengalahkan berapa banyak kandidat Mas? Ya penyuluh anti korupsi sekarang itu 2000-an ya. Waduh. Sebar di seluruh Indonesia. Dan memang ya karena itu Obat Manjur kita sering beraksinya karena pakai board game lah. Jadi akhirnya dinilai menggunakan teknik penyuluhannya dengan metode kreatif. Iya. Jadi akhirnya dan yang nggak tahu tiba-tiba dapat undangan aja bilang Mas Mangga ke Jakarta ya gitu. Ikut sebenarnya diundang untuk menghadiri kegiatan Hakordia. Oke. Tiba-tiba begitu pas di sana dikasih lu bilang Mas besok menerima penghargaan ya gitu. Saya juga kaget kok bisa gitu ya. Saya gak tahu bagaimana mengukurnya mereka seperti itu. Ya gak apa-apa lah Mas. Tapi ternyata yang lebih menarik lagi ketika Mangga mau ke Jakarta. Ternyata kawan-kawan dari Obat Manjur ini benar-benar berjualan keripik nih. Karena ternyata ongkosnya kurang ke Jakarta. Betul. Ini 2018 yang pertama kali itu. Karena waktu itu kan ada 10 orang saking semangatnya teman-teman itu kan saya yang mungkin paling agak lumayan tua ya. Tapi teman-teman yang di bawah saya itu ada yang masih mahasiswa. Itu kan memang belum bisa jadi kita cukupi kita bergiat bareng gimana caranya supaya ayo bareng-bareng lah ngumpulin uang buat bisa semua ke Jakarta gitu. Nah, salah satunya itu tadi jualan keripik Mas, keripiknya teman sebenarnya. Teman akhirnya kita jualan dan itu salah satu upayanya seperti itu. Ya alhamdulillah berhasil juga. Tapi kalau ngelihat dari perjalanan Mangga sendiri nih, maksudnya ke sekolah-sekolah terus juga meneruskan kayak board game si KPK ini, responnya dari anak-anak sekolah tuh gimana sih ketika ini? Karena anak-anak sekolah sekarang apalagi sangat itu gadget banget ya, apalagi kalau board game menurut mereka tuh baru dan ya apalagi mereka anak-anak penuh dengan kepraktisan. Maunya praktis cepat selesai gitu. Nah, gimana sih respon anak-anak ini ketika mereka mendapatkan edukasi anti korupsi melalui dongeng dan juga board game ini dan konon katanya nggak cuma di sekolah-sekolah tapi pemerintahan juga ya? Iya betul. Jadi begitu pasti anak-anak pasti akan suka karena akhirnya mereka belajar tanpa merasa belajar seperti itu. Karena kayak bermain aja ya? Iya, jadi begitu pas kita masuk kita mau main langsung gitu, kita nggak bilang kita mau ngajarin kalian terkait anti korupsi, nggak, kita langsung bilang ayo main gitu. Jadi mereka bagi kelompok langsung sebar, teman-teman
setiap kelompok itu punya board game, main. Nanti begitu pas 1 jam baru kita evaluasi seperti itu. Nah gitu. Selain si komunitas Sobat Manjur ini Mas, tadi kan ya misalnya anak-anak seneng semuanya. Saya komunitas Sobat Manjur ini berapa banyak sih komunitas yang concern dengan dongeng khususnya di Makassar? Apalagi apakah Mas Manggali sendiri pernah kolaborasi dengan mereka atau tidak? Kalau kami yang teman-teman pendongeng yang tidak tergabung di Obat Manjur, kita punya gerakan sendiri namanya pendongeng kertas ya, pendongeng keren berintegritas. Gitu. Jadi mereka sekitar 6 orang nih kami biasanya bikin kumpul-kumpul lagi untuk meningkatin keterampilan mendongeng kita, sharing-sharing seperti itu. Sharing session yang di satu sisi lagi teman-teman pendongeng yang di Dinas Perpustakaan itu ada 20 orangan gitu. Seperti itu sih Mas. Oke. Dengan perjalanan panjangnya Mangga sendiri di dunia dongeng, terus juga dengan si komunitas yang Mangga jalani, sebelum menjadi penyuluh dan sampai sekarang, Mas Mangga dan juga komunitas aktif memberikan kelas-kelas literasi, salah satunya literasi digital di Kota Makassar. Saat itu apa ya sih Mas? Ngapain aja waktu itu? Ya aku kemarin waktu kebetulan Kominfo ngasih kesempatan untuk mensosialisasikan anti hoax dan perlindungan data pribadi seperti itu. Jadi itu kita jadi tugasnya memang membahasakan sesederhana mungkin karena memang ini langsung ke masyarakat langsung ya. Jadi apalagi kemarin di Kampung Melayu Baru itu kan memang rata-rata masyarakatnya masih belum terlalu paham teknologi. Jadi kalau kita masuk dengan bahasa yang udah tinggi takutnya mereka nggak paham. Jadi kemarin saya betul-betul berusaha menyederhanakan bahasa bahwasanya bagaimana supaya kita tidak tertipu di media sosial. Wah banyak banget apalagi. Bagaimana tidak terhindar dari cybercrime. Betul. Pelan-pelan karena ketika kita misalnya tidak membahasakan secara sederhana mereka juga gak akan paham gitu. Ya. Dan setelah Mangga melakukan penyuluhan dan lain-lain, sekarang perkembangan literasi digital di Makassar sendiri udah seperti apa sih? Apakah mereka sudah memanfaatkan dunia digital ini dengan baik di kehidupan mereka masing-masing gitu? Ya, kalau saya lihat memang cakap seperti itu ya. Mereka akhirnya punya smartphone, mereka bisa sudah terbiasa mesen Gojek dan lain sebagainya misalnya atau belanja online. Tapi yang perlu ditekankan memang adalah bagaimana supaya tidak terhindar dari cybercrime-nya itu. Apalagi kayak sekarang banyak banget yang ngirim undangan ke kawinan. Itu yang paling fresh ya, yang paling update. Jadi kemarin saya langsung perlihatkan contoh-contoh chatnya. Pernikahan, apalagi tagihan PLN. Sama ini kemarin juga ada baru Mas, butuh kerjaan part time. Oh gitu. Ada lagi tuh baru kemarin lumayan ramai tuh. Jadi dia masuk tiba-tiba, saya juga sering dapat tiba-tiba, apakah Anda butuh kerjaan part time dengan gaji sehari berapa? Terus ternyata ada orang tertarik. Orang kan gini ya. Orang zaman sekarang ya pekerjaan emang susah ya. Apalagi orang butuh pemasukan untuk memuaskan gaya hidup yang maksimal. Ya kayak mereka jadi kayak udah gue ikut aja. Ternyata banyak tuh ada yang ketipu sampai 60 juta, 30 juta. Kasihan sih. Saya baru dengar sih itu. Itu baru Mas, itu baru. Kemarin saya gak tahu di Jakarta kemarin udah lumayan rame. Tapi mungkin mereka menyasarnya yang memang yang medium ya. Medium ya mungkin ya. Yang mereka butuh, gue butuh tambahan untuk gaya hidup maksimal. Yes. Jadi kalian jangan berlebihan gitu ya. Memang. Menarik, cukup aja. Apalagi juga banyak yang kayak tipu-tipu dari dating apps atau apa itu juga banyak kan. Itu juga banyak tuh sebenarnya. Jadi memang harus hati-hati emang nih. Apalagi yang zaman dulu kan yang nelfon malam-malam, anak kamu tabrakan. Saya gak punya anak. Ini apa? Betul, banyak banget ya. Namanya juga maling ya. Mereka selalu berkembang mengikuti zaman ya. Betul. Dan kalau buat Mangga sendiri dengan adanya literasi digital ini, apa aja sih manfaat yang Mangga rasakan di kehidupan pribadi ataupun untuk menunjang profesi Mangga sendiri? Ya, memudahkan sekali ya. Memudahkan sekali apalagi ketika misalnya kita beraktivitas ya. Karena kita mungkin saya dan teman-teman berkomunikasinya memang langsung lewat online ya, karena di berbagai daerah kita collab-nya kan di berbagai daerah. Jadi mau gak mau harus pakai online dan itu sangat memudahkan sekali. Pengetahuan terkait literasi digital itu sangat penting karena kalau enggak ya kita nggak bakal bisa akses. Apalagi ketika pandemi melanda, semua orang mau nggak mau di switch. Betul. Gue nggak kebayang ketika kalau pandemi terjadi tahun 90-an atau 90-an. Ini gimana kita ya? Kita mau kerja susah ya kan, mau main juga nggak bisa. Betul. Sulit itu pasti heboh tuh. Nah kalau ngomongin literasi digital, gampangnya lah kalau literasi digital sangat digital. Tapi kalau ngomongin literasi orang Indonesia dari minat baca lah. Minat baca orang Indonesia kan sangat rendah. Rendah sekali mas ya. Jadi buktinya di Facebook kami banyak banget
Masuk DM. Udah tahu di situ orang hebat main jujur, obat manjur, pesan-pesan anti korupsi. Masih di DM, Mas ada obat ini enggak? Terus Mas jawab apa tuh Mas? Ada Pak, 1 miliar gitu. Kita kadang-kadang bertobatlah. Ini obatnya pasti aneh-aneh nih. Gue tahu banget nih obat alternatif ya strong ya enggak. Nah minat baca Indonesia kan sangat rendah. Apalagi segampang sekarang ketika banyak yang namanya clickbait, judul clickbait. Itu orang kayak wah baca judul tapi isinya ternyata kan beda. Banyak banget kan. Cuma karena mereka mengejar paling duluan sharing apa-apa. Terus juga paling parah adalah kalau sampai berita yang gak jelas masuk ke grup keluarga. Itu kan kayak udah jartel, jaringan telekomunikasi. Udah kayak MLM tuh langsung nyebar. Nah seberapa optimis sih Mangga dengan aktivitas mendongeng ini bisa jadi salah satu cara atau tools untuk literasi bagi masyarakat termasuk untuk mencegah hoax? Ya sangat. Kenapa saya memilih dongeng? Karena memang dongeng itu adalah metode yang paling efektif untuk nyampein pesan. Gitu. Karena kita bercerita, orang itu nggak sadar kalau misalnya kita memasukkan pesan ke dalam cerita itu. Jadi seperti itu. Jadi memang metode yang paling ampuh bercerita, mendongeng gitu. Mendongeng. Dan diingat sampai dewasa. Saya ingat ketika dulu saya. Itu kan. Iya, misalnya sekarang sesimpel saya hafal doa tidur. Ya. Gara-gara dulu ustaz saya bercerita tentang sekali mendongeng gitu kan. Kayak ini sambil bercerita ya Mas. Iya sambil bercerita. Terus kayak cerita-cerita Nabi gitu kan lebih menyenangkan kan. Dibandingkan orang langsung tiba-tiba datang baca Quran, baca Iqra gitu. Betul. Baca cerita-cerita Nabi, sahabat-sahabat terus dicampur-campur sama ayat. Wah saya sangat-sangat Islami memang. Jadi memang saya punya harapan yang optimis kalau misalnya dongeng literasi digital ini juga bisa disampaikan melalui dongeng seperti itu. Bisa lah. Nah terakhir nih Mangga ada pesan gak buat anak-anak muda di Indonesia agar bisa memanfaatkan perkembangan dunia digital untuk menunjang mereka dalam berkarya atau bekerja kehidupan mereka masing-masing? Punya gak pesan bagi warga-warga sekitar kita nih? Sama kayak kemarin saya sampaikan sama warga di Kampung Melayu Baru itu bilang ya jangan berhenti belajar gitu. Itu dia betul. Jangan berhenti belajar, pelan-pelan aja. Kalau misalnya memang susah, ya cari cara supaya biar itu jadi mudah seperti itu. Jadi yang berbahaya ketika kita sudah memutuskan, udahlah sampai sini aja gitu. Padahal dunia kan sekarang cepat banget nih. Enggak 7-12 lagi per detik ya. Per detik. Akhirnya mau gak mau kita harus menjadi manusia pembelajar seperti itu. Jadi ya manfaatkan segala sesuatunya untuk bisa meningkatkan kesadaran kita atau pemahaman kita terkait literasi digital misalnya ya. Seperti itu sih Mas. Keren banget, mantap. Terus belajar karena dunia digital tuh cepat banget. Sekarang A, besok udah di Z. Bisa loh tiba-tiba. Dan paling penting adalah jangan lupa menyebarkan kebaikan bagi kita semua. Betul. Jangan apalagi ini udah mau tahun politik. Hati-hati hoaxnya di mana-mana. Kalau kalian apalagi yang suka baca berita gak benar, itu pasti algoritmanya pasti diberitakan yang gak benar semua. Jadi gak usah, mendingan buka bola ya kan. Buka bola, buka berita bahagia gitu. Kayak kemarin ada orang Indonesia yang di American Got Talent gitu kan. Terus juga mungkin aksi-aksi lucu-lucu lah, memes 9 gag gitu. Tahun umuran 9 gag ya. Tahun umur ya. Maka terima kasih banyak, keren banget ya obrolannya. Sukses selalu dan obrolan ini jangan lupa kalau kalian di Makassar bisa ngontak Mas Mangga, mungkin punya sosial media yang bisa di follow sama kawan-kawan nih. Mangga Zali Makassar. Untuk komunitasnya ada sosial media juga? Obat Manjur Makassar. Obat Manjur Makassar itu semua di Instagram, Twitter, Instagram doang, Instagram, Facebook. Instagram sama Facebook. Oke kawan-kawan, sobat alun-alun, terima kasih sudah mendengarkan obrolan saya dengan Mangga Zali dari awal sampai akhir. Keren banget dong. Gimana dongeng akhirnya bisa membantu kita untuk meningkatkan literasi digital, membuat kita belajar tentang korupsi dan memiliki masa depan yang cerah. Jadi buat kalian jangan berhenti belajar. Saya Tio Utomo cabut dulu. Sampai jumpa di episode podcast alun-alun selanjutnya. Bye-bye. Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara.